Oke, kita lanjut bahas tentang kecepatan orbit. Sekarang giliran si orbit-orbit yang lepas ya, yang nggak ada ikatan, yang tidak terikat. Salah. Parabola sama hyperbola. Jadi gimana sih nulisnya, lupa. Orbit, oke, orbit parabola. Suatu sistem, dia bakalan punya orbit parabola kalau energi totalnya nol. Energi total orbit. Kita punya E orbit, dia sama dengan nol. Jadi kita punya sistem di sini, benda bermasa M, kapital, orbit dengan orbit parabola. Sini benda bermasa M kecil. Di orbit parabola, jaraknya berubah ya. Bisa segitu untuk suatu objek tertentu maksudnya. Terus ke situ, jarak terdekatnya di sini. Jadi orbit parabola punya periapsis. Kalau yang diorbitinya ini matahari, namanya perihelion. Kalau yang diorbitinya ini bumi, namanya perigee. Perlu ditulis kayak? Sorry, bentar. Kalau yang diorbitinya matahari, namanya perihelion. Kalau bumi, perigee. Kalau antar bintang, dua bintang saling mengorbit, bintang lain, namanya periastron. Kalau bintang ngorbit pusat galaksi, namanya perigalaktik. Pokoknya itu periapsis, titik terdekatnya. Dan setelah itu dia bakalan cabut lagi, menjauh terus. Pergi tak pernah kembali. Energi totalnya harus nol. Padahal energi total orbit itu ya kayak biasa. EK tambah EP. Lagi-lagi kita pakai asumsi massa yang ini jauh lebih besar daripada massa yang itu. Sehingga yang gerak cuma si ini doang. Kita urai masing-masing buat EK sama EP-nya. Kita punya setengah MV kuadrat min GMM per R. Itu harus sama dengan 0. Artinya kalau kita pindahin ruas si energi potensialnya, kita bakalan punya setengah MV kuadrat itu harus sama dengan positif GMM per R. Kan tadinya negatif ya, pindah ruas jadi positif dia. Coret lagi ininya karena ada di kedua suku, kita punya V kuadrat sama dengan 2GM per R. Dan jadinya kita punya V untuk orbit yang parabola itu sama dengan akar 2 GM per R. Buat orbit parabola kayak gini. Dan ini beda sama lingkaran ya. Maksudnya kalau lingkaran kan R-nya ini konstan. Kalau parabola enggak. Jadi karena R enggak konstan, maka V juga enggak konstan untuk suatu benda tertentu. Jadi selama dia ngorbit, kecepatannya berubah terus si benda ini. Selama dia ngorbit dengan jarak yang beda-beda, jaraknya berubah terus. Ngorbit di situ. Kecepatannya juga berubah. Dan ya sama kayak mirip kayak orbit elips. Ketika R-nya paling kecil, nilai V ini paling besar. Jadi makin lama makin jauh, makin lambat ya orbit, kecepatan orbitnya. Oke, itu parabola, gampang ya. Yang hyperbola lebih gampang lagi. Buat orbit hyperbola kan syaratnya
si energi total orbitnya harus lebih dari 0 atau positif. Ya tinggal ini aja dibikin positif. EK plus EP harus lebih besar dari 0. Berarti EK-nya harus lebih besar daripada negatif EP. Ya kan? Berarti setengah M V kuadrat harus lebih besar daripada min negatif GMM per R. Kita punya benda bermassa M di sini. Bedanya sama parabola, si hiperbola ini dia lebih kebuka orbitnya. Dan biasanya di sininya asimtotik, hampir lurus di sini. Di sini baru belok dia. Ya, kira-kira gitulah bentuk orbit yang hiperbola. Kalau bentuk orbit parabola tuh sama kayak ini. Pasti namanya yang di grafik itu persamaan kuadrat. Grafik persamaan kuadrat itu bentuknya parabola. Yang hiperbola gini. Berarti kita punya ini kan negatif jadi positif ya. Setengah M-nya coret juga. V kuadrat harus lebih besar dari GM per R. Sehingga kita punya di sini V di orbit hiperbola itu pasti lebih besar daripada akar 2GM per R. Ini buat yang hiperbola. Jadi kalau kecepatan di suatu titik lebih besar daripada kebutuhan di orbit parabola, pasti orbitnya hiperbola. Konsepnya gitu. Oke ya. Dan selama dia ngorbit ini, jaraknya berubah-ubah, pasti kecepatannya juga berubah-ubah. Dan di orbit hiperbola juga ada periapsisnya. Sama kayak parabola tapi nggak punya apoapsis, nggak punya jarak terjauh. Jarak terjauhnya tahingga. Yang parabola juga gitu. Mereka kan sama-sama ini. Orbit terbuka. Lepas. Begitu kecepatan orbit. Kebayang ya? Mantap. Selesai. Kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.